Saudara, senang sekali saya Rahayu Aftina kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa, Serambi Topik akan membahas informasi-informasi penting dan juga menarik yang diangkat dalam harian Serambi Indonesia. Dan di studio kita telah hadir Bung Zainal Arifin M. Nur selaku Wakil Redaktur Pelaksana sekaligus Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia. Kita sapa lebih dahulu, selamat pagi Bung. Bagaimana kabarnya Bung sore ini? Alhamdulillah baik. Ada beberapa informasi yang kita tahu tentunya dalam Harian Serambi Indonesia yang dibahas pagi ini Bung. Informasi pertama terkait dengan preview pertandingan Aceh dengan Persiraja. Bagaimana informasi ini diturunkan, Bu? Ya, itu tepatnya Aceh United ya. Iya. Jadi ada dua tim Aceh yang berlaga di Divisi 2 ya, Liga 2 Indonesia. Dan kebetulan dua-duanya bermarkas di Banda Aceh. Iya. Jadi satu di Longraya, satu lagi di Lampineng. Jadi Persiraja yang sudah cukup lama ya malang melintang di sepak bola Indonesia juga. Nah inilah pertemuan pertama mereka dalam musim ini. Tepat di pertandingan ke-10 nih. Jadi Aceh United akan bertindak sebagai tuan rumah ini di pertandingan pertama ini, derby pertama. Nah ini yang kemudian cukup menarik orang untuk khususnya pencinta sepak bola ini untuk menanti bagaimana nanti permainan ini. Karena ini sama-sama tim kita Aceh ini berada di peringkat 5 dan 6. Jadi ada Persiraja di peringkat 5, kemudian Aceh United di peringkat 6 dan sama-sama mengoleksi 12 angka ya, nilainya 12. Cuma beda selisih gol, Persiraja lebih baik. Nah, ini artinya kan kekuatannya ya hampir imbang sih. Kemudian bagaimana perkiraan ke depan terhadap pertandingan ini, Bung? Apakah siapakah diantaranya yang akan menjuarakan pertandingan ini, Bung? Ya, kita lihat aja ya. Karena ini kan pertandingannya panjang musimnya ya, jadi kita melihat di media sosial banyak orang sih berharap, ada yang berharap mereka bisa bermain imbang ya sehingga nilainya bisa bertambah, sama-sama bertambah, kemudian bisa bersaing di kompetisi selanjutnya sampai mungkin ya sampai ada salah satunya menjadi juara di akhir nanti. Nah tapi ada juga orang lain, netizen lain menganggap salah satunya yang harus menang. Nggak mungkin kalau seri itu mereka akan kehilangan 2 angka. Jadi salah satu menang itu bisa bertambah. Ada satu yang bertambah 3 angka. Lebih menguntungkan sih katanya. Cuma ya satu korban. Seperti itu, ayo. Ya, benar. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di Harian Serambi Indonesia. Kita balik ke informasi kedua Bung terkait dengan pernyataan Ketua DPRA bahwa RAPBA akan dibahas dengan sikap damai. Bagaimana informasi ini, Bung? Ya, ini kan ada informasi yang baru ya. Artinya DPRA menganggap ini selama ini, kata Ketua DPRA ini dari Ketua DPRA, bahwa selama ini beberapa kali sih termasuk yang terakhir kemarin itu RAPBA itu dibahas gontok-gontokan ya, jadi masing-masing pihak bersikeras kemudian sehingga tidak tercapai kesepakatan, artinya tidak berlangsung cukup baik ya, tidak kondusif, memaksakan kehendak seperti itu. Nah sehingga kemudian tidak tercapai RAPBA, tidak tercapai kesepakatan. Terakhir kan Gubernur Irwandi mengambil jalan mempergub ya, mengatur RAPBA dalam peraturan gubernur. Nah artinya bukan kesepakatan dengan DPRA. Seharusnya gubernur dan DPRA ini kan harus bersepakat berdua ya. Nah ini DPRA kali ini berharap dengan penunjukan PLT gubernur, Pak Wakil Gubernur dulu ya, yang sekarang menjadi PLT pelaksana tugas gubernur Pak Nova Iriansyah ini bisa mengakomodir lah, karena Pak Nova juga memimpin sebagai ketua partai yang besar di DPRA yaitu Partai Demokrat, bisa tahu bagaimana keinginannya dari DPRA sehingga menurut Ketua DPRA sini hasil nanti RAPBA Aceh ini akan melahirkan sebuah RAPBA yang hebat katanya, yang mengakomodir semua aspirasi masyarakat baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Karena ini kan sama-sama bilang ini kan untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan rakyat. Nah kalau dari eksekutif juga mereka mengakomodir dari kepentingan rakyat, misalnya dibangun jembatan, jalan, itu kan juga karena musyawarah masyarakat dari tingkat level bawah ya. Kemudian dari DPRA juga katanya sih ada aspirasi masyarakat pemilih yang disampaikan melalui anggota DPRA di tempat mereka ya. Jadi mereka juga membangun jalan atau membangun fasilitas ibadah atau sarana publik juga berdasarkan masyarakat.
yang telah memilih mereka. Gitu. Dan kemudian sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat terkait RAPBA ini setelah ditangkapnya Irwandi? Bagaimana, Bung? Ya, sebenarnya masyarakat sih berharap, nggak mau tahu ya dengan urusan politik, tapi mereka berharap ini kan semuanya bisa berjalan. Jangan lagi ada kisruh, ada konflik antara pihak eksekutif dan legislatif. Jadi RAPBA bisa berjalan proyek-proyek yang, karena kan Aceh, ekonomi Aceh ini kan bergantung dari APBA ya. Kalau APBA ini mandek atau macet, jadi nggak bisa berjalan, uang perekonomian Aceh nggak berputar. Jadi terasa sekali masyarakat ini agak kesulitan. Meski yang sebagian kita juga ya nggak tergantung, bagi beberapa sektor nggak tergantung, tapi sangat banyak sektor yang tergantung uangnya dari perputaran APBA. Nah, ketika proyek ini macet, proyek APBA ini macet, akan terasa berkurang uang yang berputar di Aceh. Jadi terasa anak-anak sekolah misalnya yang punya anaknya untuk bersekolah juga terasa ya memberatkan ya. Nah, ini yang berharap ke depan kalau bisa sih jangan ribut-ribut lagi. Begitu selesai ini ya. Ini untuk tahun 2019 ada sekitar 15,7 triliun ya, uang APBA ini. Begitu disahkan, disepakati, kemudian bisa dijalankan terus. Jadi 15 triliun itu cukup besar. Apalagi ini dengan kemarin ada OTT KPK di Aceh dengan ribu-ribu kasus korupsi ini, banyak proyek yang masih tertahan, ada sekitar 2.000 proyek yang masih di stop sementara yang nggak bisa dijalankan. Nah, 2.000 proyek ini cukup besar, yang kemudian ini membuat terhambatnya ekonomi Aceh itu aja. Baik, kemudian kita balik ke informasi selanjutnya, Bung, terkait dengan pernyataan jubir GAM Swedia terkait dengan Irwandi. Bagaimana informasi ini, Bung? Ya, ini mungkin pihak GAM mereka menganggap bahwa GAM itu masih ada ya, artinya yang tidak ada lagi menurut mereka sih itu adalah angkatannya, kombatannya ya, tapi yang mewakili mereka yang sipil ini tetap perlu untuk menjaga suasana Aceh supaya tetap damai. Jadi diperlukan sebuah komitmen dari mereka untuk menjaga kedamaian Aceh. Jadi dari jubir GAM ini yang tinggal di Swedia ya, Bakhtiar Abdullah kemudian mengirimkan siaran pers kepada kita. Katanya sih mereka perlu memberikan himbauan karena kemarin itu ada demonstrasi yang mengatasnamakan GAM ya, baik yang nanti akan menuntut pembebasan Irwandi, kemudian ada yang menuntut pemberantasan korupsi. Jadi yang semuanya kemudian membawa nama ini mantan kombatan seperti itu. Nah, Pak Bakhtiar Abdullah ini mengatakan bahwa dalam hal ini GAM menyerahkan kepada proses hukum. Jadi mereka juga menyatakan dukungan korupsi di Aceh memang harus diberantas habis, sehingga nanti uang Aceh, dana otsus yang menurut mereka sebagian itu adalah hasil perjuangan GAM, itu sehingga adanya dana otsus itu adalah bisa bermanfaat mensejahterakan masyarakat Aceh. Nah, kalau misalnya banyak dikorupsi kan masyarakatnya tidak sejahtera. Itu aja. Bagaimana informasi ini bisa menjadi informasi pertama di dalam Harian Seram Indonesia, Bung? Ya, kita nggak penting karena ini memang setelah kemarin ada demo, kemudian ada mengatasnamakan GAM, sampai kemudian menggelar konferensi pers dan di video yang beredar. Jadi mereka mengancam-ancam, misalnya mengancam KPK, mengancam penegak hukum di Aceh. Kalau misalnya gubernur kami tidak dilepas, kami akan bertindak seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini kan bisa mengancam perdamaian. Nah, ini makanya GAM ketika ada pihak yang memang menurut kita ini berkompeten mengeluarkan pendapat, kemarin sudah Abu Rada ya dari KPA, artinya ini mewakili para mantan kombatan. Dan Abu Rada sudah mengakui bahwa yang ada jubir GAM itu adalah Bakhtiar Abdullah. Jadi kali ini Bakhtiar Abdullah merasa perlu mengeluarkan pernyataan supaya kondisi Aceh tetap terjaga damai. Dan kita juga menganggap bahwa ini memang perlu kita beritahukan pada masyarakat bahwa GAM itu juga tidak mau mencampuri urusan hukum seperti ini, bahwa ini adalah kita sudah tunduk pada hukum ya di Indonesia, artinya segala sesuatu di sini nanti hukum berdasarkan konstitusi yang sah di negara ini.
Benar. Itu aja. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di Harian Seram Indonesia. Juga ada informasi terkait dengan KIP Aceh ambil alih 6 KIP serta kejuaraan kejurnas sepak bola PLP Aceh versus MUBA. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di Harian Seram Indonesia atau juga secara online di aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung atas waktunya. Saudara, demikian Serambi Topik hari ini. Saya Rahayu Aftina kembali ke studio.